yang kami hormati, rapat paripurna akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Kepada yang terhormat Bapak John Kennedy, disilakan. Sebelum rapat terbuka, saya persilakan saudara sekretaris Dewan untuk membacakan daftar hadir dan surat masuk lainnya. Saya persilakan. Daftar hadir. Yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, rapat paripurna masa persidangan ketiga rapat ke-24 tahun 2020 dalam rangka penyampaian penjelasan 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin oleh Bupati Musi Banyuasin dan penyampaian penjelasan 2 rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020 oleh pengusul. Hari Senin 10 Agustus 2020, jumlah anggota yang terhormat 45 orang, hadir di ruang paripurna 36 orang, hadir secara online 3 orang, tidak hadir 6 orang. Keterangan tidak hadir sakit 1 orang. Yang terhormat 1 Saudara Sony Esa, izin 5 orang. Yang terhormat Saudara 1 Sugondo, 2 Eni Arliza, 3 Peri Yusmadi, 4 Edi Haryanto, 5 Firman Akbar. Demikian disampaikan Sekayu 10 Agustus 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Sekretaris DPRD M.Ta Brady Rizky, Pembina Utama Muda, NIP 1970 0330 1990 09 1001. Surat masuk. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Sekayu, nomor 131 garing 1388 garing 19 garing 2020, perihal izin tidak dapat mengikuti rapat paripurna sehubungan surat Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin nomor 875 garing 005 garing DPRD garing 8 Melawi garing 2020 tanggal 3 Agustus 2020, perihal rapat paripurna masa persidangan ketiga rapat ke-24 dalam rangka penyampaian penjelasan 3 perda inisiatif pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin oleh Bupati Musi Banyuasin dan penyampaian penjelasan 2 perda prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020 oleh pengusul. Maka dengan ini saya sampaikan permohonan tidak dapat mengikuti rapat dimaksud dikarenakan pada saat yang bersamaan saya menghadiri audiensi dengan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Bapak Laksamana Madia TNI Aan Kurnia SOS MN dan menghadiri acara silaturahmi Ketua Umum dan Sekjen DPP Ormas NKGR dengan Ketua DPD Provinsi Ormas NKGR seluruh Indonesia di Jakarta. Selanjutnya, saya menunjuk Saudara Benny Hernadi, Wakil Bupati Musi Banyuasin, mewakili saya. Demikian untuk dimaklumi atas perkenan dan persetujuan saudara. Ucapkan terima kasih Bupati Musi Banyuasin, Dr. Haji Dodi Reza Al-Nurdin. Terima kasih. Berdasarkan daftar hadir yang telah dibacakan saudara sekretaris Dewan tadi, maka quorum rapat telah terpenuhi sesuai dengan pasal 105 Peraturan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD bagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna masa persidangan 3 rapat 24 tahun 2020 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020 saya buka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Musi Banyuasin, yang terhormat Saudara Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, yang terhormat Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, para asisten, staf ahli, investor kabupaten, dan kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terhormat Saudara Ketua KPU,
ketua parpol, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan para insan pers. Yang terhormat, saudara hadirin undangan yang berbahagia. Mengawali rapat ini, marilah kita semua memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, ridho dan izinnya Tuhan. Acara rapat paripurna dalam rangka penyampaian penjelasan 3 raperda inisiatif eksekutif oleh Bupati dan penyampaian penjelasan 2 raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Masing-Masing tahun 2020 oleh pengusul rapat pelaksana rapat paripurna hari ini merupakan rangkaian awal dari tahap-tahap pembahasan 5 rancangan peraturan daerah Kabupaten Masing-Masing tahun 2020. Selawat dan salam kiranya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak hari. Saudara Wakil Bupati, hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Digelarnya rapat paripurna hari ini untuk memulai rapat-rapat pembahasan 5 raperda Kabupaten Masing-Masing tahun 2020 yang terdiri atas 3 raperda inisiatif eksekutif dan 2 raperda prakarsa DPRD sebagaimana telah tertuang dalam jadwal yang telah ditetapkan oleh rapat badan musyawarah tanggal 3 Agustus tahun 2020. Untuk itu, atas nama Dewan yang terhormat ini, izinkanlah saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara Bupati Musi Banyu-Asin dan Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Musi Banyu-Asin yang telah menyusun dan mempersiapkan raperda ini sehingga dapat dibahas untuk dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. Perlu kami sampaikan bahwa 5 raperda yang akan dibahas adalah: satu, raperda inisiatif pemerintah daerah Kabupaten Masing-Masing, yaitu 1. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 15 tahun 2011 tentang revolusi pemakaian kekayaan daerah. 2. Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2010 tentang pajak penerangan jalan. Dan 3. Raperda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 2. Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Masing-Masing, yaitu 1. Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, dan 2. Raperda tentang pendidikan baca tulis Al-Quran. Saudara Wakil Bupati, hadirin rapat paripurna yang berbahagia. Dalam rangka pembahasan 5 raperda Kabupaten Masing-Masing tahun 2020 ini, Badan Musyawarah dalam rapatnya bersama-sama pihak eksekutif pada tanggal 3 Agustus tahun 2020 yang lalu disepakati bahwa pembahasan akan dilaksanakan dalam 4 tahap rapat paripurna dan 2 tahap pembahasan panitia khusus DPRD Kabupaten Masing-Masing sebagai berikut. 1. Tanggal 10 Agustus 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat pada masa persidangan ketiga rapat paripurna ke-24 dalam rangka penyampaian penjelasan rancangan peraturan daerah oleh Bupati Masing-Masing dan penyampaian penjelasan raperda prakarsa DPRD Kabupaten Masing-Masing tahun 2020 oleh pengusul. 2. Tanggal 11 Agustus 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat pada masa persidangan ketiga rapat paripurna ke-25 dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap raperda usulan Bupati Musi Banyu-Asin dan pendapat Bupati terhadap raperda prakarsa DPRD Kabupaten Masing-Masing tahun 2020.
3. Tanggal 12 Agustus tahun 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, pada masa persidangan ketiga rapat paripurna ke-26 dalam rangka tanggapan atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD dan tanggapan atau jawaban fraksi-fraksi DPRD terhadap pendapat Bupati Musi Banyu. 4. Tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2020 akan diadakan pembahasan oleh panitia khusus DPRD dengan mitra kerja terhadap 5 lembaga Kabupaten Musi Banyu. 5. Tanggal 26 Agustus 2020 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat akan dilaksanakan rapat pembahasan panitia khusus DPRD dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD Kabupaten Musi Banyu terhadap 5 lembaga Kabupaten Musi Banyu tahun 2020. 6. Tanggal 26 Agustus 2020 pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, pada masa persidangan ketiga rapat paripurna ke-27 dalam rangka penyampaian hasil laporan pembahasan panitia khusus DPRD Kabupaten Musi Banyu terhadap 5 lembaga, penandatanganan keputusan bersama DPRD dan Bupati Musi Banyu serta penyampaian pendapat akhir Bupati terhadap Perda Kabupaten Musi Banyu tahun 2020. Saudara Wakil Bupati, hadirin rapat paripurna yang saya hormati. Demikianlah pengantar saya mengawali pembukaan rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, dan sesuai dengan jadwal rapat hari ini, kami persilakan saudara Bupati Musi Banyu untuk menyampaikan penjelasan Perda Inisiatif Kabupaten Musi Banyu tahun 2020 yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Wakil Bupati Musi Banyu kepada saudara Wakil Bupati. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Ketua DPRD Musi Banyu, yang terhormat para anggota DPRD Musi Banyu, para pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Musi Banyu, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyu, para staf ahli Bupati, para asisten Sekretaris DPRD, Inspektur Kabupaten, para kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, dan para kepala instansi kerja. Kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan organisasi kemasyarakatan, wartawan media massa, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Musi Banyu, masa persidangan ketiga rapat ke-24 dengan agenda penyampaian penjelasan 3 raperda inisiatif pemerintah Kabupaten Musi Banyu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya sampai dengan akhir zaman. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, mengawali pidato ini terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Musi Banyu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah prakarsa pemerintah Kabupaten Musi Banyu di dalam rapat
paripurna ini. Berdasarkan hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 11 Maret 2020. Pada masa persidangan 3 ini akan dibahas 3 raperda prakarsa pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan 2 raperda prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut ini penjelasan 3 raperda prakarsa pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang dapat kami sampaikan, yaitu 1. Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. Bahwa materi pokok rancangan perubahan peraturan daerah ini adalah kenaikan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian gedung Dharma Wanita, gedung saung randi dan kolam pemancingan, pemakaian peralatan lapangan, pemakaian peralatan untuk analisa parameter lingkungan, serta pemakaian kendaraan dan alat-alat berat milik daerah. Berkaitan dengan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui perangkat daerah yang membidangi telah melakukan pengkajian terhadap besaran retribusi pemakaian kekayaan daerah yang telah berlaku selama 9 tahun. Berdasarkan kajian tersebut, maka dipandang perlu untuk menaikkan tarif yang besarannya disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kenaikan tarif retribusi ini bertujuan guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Yang kedua, raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang pajak penerangan jalan. Bahwa materi pokok perubahan peraturan daerah ini adalah berkaitan dengan penyesuaian dasar pengenaan dan tarif pajak penerangan jalan. Pada Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang pajak penerangan jalan hanya dikenakan sebesar 8%. Dengan perubahan peraturan daerah ini dipandang perlu dinaikkan menjadi sebesar 10% sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Bahwa dengan adanya penyesuaian dasar pengenaan dan tarif pajak penerangan jalan melalui raperda ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Musi. Yang ketiga, raperda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memandang perlu untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan ruang lingkup pelaksanaan berupa A. Pencegahan, B. Antisipasi dini, C. Penanganan, D. Partisipasi masyarakat, E. Rehabilitasi, E. Pendanaan, dan G. Sanksi. Bahwa dengan ruang lingkup pelaksanaan tersebut di atas sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di masyarakat yang dapat membahayakan perkembangan sumber daya manusia di dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Pimpinan dan anggota DPRD Musi Banyuasin yang kami hormati, demikianlah penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah prakarsa pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang ulangi yang telah diajukan kepada DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Kami sangat berharap rancangan peraturan daerah tersebut dapat dibahas dan kemudian dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Akhirnya, atas segala perhatian diucapkan terima kasih. Semoga kita selalu mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan tugas kita yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang telah menyampaikan penjelasan raperda usulan eksekutif. Selanjutnya kami persilakan kepada juru bicara dari Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyampaikan penjelasan raperda prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Masjid tahun 2020. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Musi Banyuasin, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, juga yang terhormat Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, para asisten, staf ahli, inspektur kabupaten, dan seluruh kepala perangkat daerah serta jajarannya di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Saudara Ketua KPU, Ketua Parpol, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan insan pers. Yang terhormat saudara hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat anugerah dan keridoannya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti rapat paripurna masa persidangan 3, rapat ke-24 DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020 dalam rangka penyampaian penjelasan Rakerda Inisiatif Eksekutif dan Rakerda Prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin oleh Pemusut, yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta dengan keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam golongan umat yang mendapat pengampunan, keridoan, dan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD yang telah mempercayakan dan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan penjelasan 2 Rakerda Prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bupati Musi Banyuasin bersama perangkat daerah terkait yang telah bekerja sama dalam pembahasan awal Rakerda ini, sehingga dapat kita laksanakan pembahasan lanjutan sesuai tahap-tahap yang telah diatur dalam tata tertib DPRD. Berikut kami sampaikan penjelasan terhadap 2 Rakerda Prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020 sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pada pasal 160 bahwa anggota DPRD mempunyai hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Pada kesempatan pembahasan Rakerda kali ini, DPRD Kabupaten Musi Banyuasin melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah mengajukan 2 Rakerda Prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu Rakerda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layakna dan Rakerda tentang pendidikan baca tulis Al-Quran. Kedua Rakerda tersebut telah ditetapkan menjadi program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020 dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin nomor 5 keputusan DPRD 4/2020 tentang penetapan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dinyatakan bahwa salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah azas keterbukaan, yang selanjutnya dalam penjelasan dinyatakan bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya
untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Warmawi konsepsi Raperda Prakarsa DPRD. A. Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang selalu mendukung upaya perlindungan serta pemenuhan hak anak di daerah. Komitmen Kabupaten Musi Banyuasin ini telah mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP3A Republik Indonesia melalui anugerah prestasi tingkat nasional selama 2 tahun berturut-turut, yaitu dari tingkat Pratama tahun 2017 dan tingkat media pada tahun 2018. Pada tahun 2019 untuk ketiga kalinya Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak tingkat nasional. Hal ini merupakan hasil kerja keras pemerintah kabupaten yang bersinergi dengan perangkat daerah dan stakeholder terkait serta melibatkan masyarakat, media, serta dunia usaha untuk mewujudkan upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak tersebut. Keberhasilan ini tentunya didasarkan atas terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai, seperti adanya tempat bermain, tempat rekreasi, partisipasi, dan pembentukan forum anak yang menyuarakan hak anak-anak kepada pemerintah kabupaten. Pengembangan Kabupaten Layak Anak bersifat penting karena dengan pemerintahan kabupaten memberikan peluang besar kepada anak untuk mengakses segala kebutuhan dasarnya. Dengan Kabupaten Layak Anak diharapkan juga dapat melindungi anak-anak dari tindak kekerasan dan kejahatan seperti eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual, perdagangan, diskriminasi, peredaran narkoba, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kehadiran program Kabupaten Layak Anak perlu diapresiasi dengan mulai melibatkan anak untuk turut serta menciptakan kondisi kabupaten yang nyaman. Kabupaten Layak Anak bukan sekedar komitmen sementara, tapi harus dijaga keberlanjutannya hingga masa yang akan datang. Berdasarkan uraian di atas, untuk mendukung secara optimal terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Musi Banyuasin, DPRD Kabupaten Musi Banyuasin memprakarsai dibentuknya Raperda tentang penyelenggara Kabupaten Layak Anak. Ini juga sebagai bukti nyata komitmen DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka mendukung terpenuhinya hak anak dan mendukung terciptanya Musi Banyuasin sebagai Kabupaten Layak Anak. Satu sasaran pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggara Kabupaten Layak Anak ditujukan sebagai pedoman dan payung hukum bagi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Sasaran yang akan diwujudkan dalam peraturan daerah ini adalah seluruh anak-anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. 2. Jangkauan dan arah pengaturan. Jangkauan dan arah pengaturan dalam peraturan daerah ini sebagai berikut. A. Perlindungan yang menyediakan hak-hak anak. B. Melakukan transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhnya hak anak. C. Menciptakan suasana yang ramah anak di daerah. Tanggung jawab pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak meliputi: A. Mengalokasikan anggaran dalam APBD. B. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi anak. C. Menyediakan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. D. Membentuk gugus tugas Kabupaten Layak Anak dan penguatan pembentukan forum anak. Adapun sistematika Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai berikut. Bab 1 Ketentuan Umum, Bab 2 Hak dan Kewajiban Anak, Bab 3 Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Bab 4 Kelembagaan Kabupaten Layak Anak, Bab 5 Pemenuhan Hak Anak, Bab 6 Lingkungan Layak Anak, Bab 7 Kewajiban dan Tanggung Jawab, Bab 8 Peran serta media massa dan masyarakat, Bab 9 Ketentuan Pidana, Bab 10 Ketentuan Peralihan, Bab 11 Ketentuan Penutup. B. Raperda tentang pendidikan baca tulis Al-Quran. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan utama bangsa Indonesia sebagai termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Upaya terpenting dalam mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut adalah melalui pendidikan. Ketentuan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam ketentuan pasal 12 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah tercantum bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan, bahwa tujuan program pembangunan nasional adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, atau lebih dikenal dengan pendidikan yang berwawasan karakter bangsa Indonesia, yaitu sumber daya yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan, peka terhadap lingkungan, bertanggung jawab atas kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sumber daya manusia Indonesia harus mempunyai keseimbangan antara moral dan penguasaan ilmu serta teknologi, seperti yang dikatakan ilmuwan Albert Einstein bahwa ilmu tanpa agama akan buta dan agama tanpa ilmu akan lumpuh. Ajaran moral, budi pekerti, dan akhlak bagi umat Islam merupakan domain dari ajaran pokok agama Islam yang bersumber dari kitab suci. Oleh karena itu, penguasaan dan pemahaman Al-Quran menjadi mutlak bagi umat Islam. Pendidikan baca tulis Al-Quran sejak dini merupakan bagian dari upaya mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berakhlak, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 19 ayat 1 menyebutkan bahwa negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, artinya kehidupan masyarakat dibentuk dalam bingkai ajaran agama secara ideal sebagai negara beragama, akan mengayomi dengan aturan yang jelas terkait perkembangan kemajuan warganya untuk lebih menghayati ajaran-ajaran yang terkandung di dalam agama tersebut. Visi Kabupaten Musi Banyuasin Mubah Maju Berjaya 2022 memiliki makna bahwa tahun 2022 terwujudnya kondisi masyarakat yang sejahtera melalui terciptanya pemerintahan yang bersih, meningkatkan perekonomian rakyat, peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang prima, dan meningkatkan pendapatan daerah yang optimal. Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka misi yang ditetapkan yaitu 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2. Memacu pembangunan infrastruktur secara masif. 3. Meningkatkan Kementerian Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Kemiskinan. 4. Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi semua lapisan masyarakat demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan kompetitif. 5. Menciptakan generasi muda Musi Banyuasin yang religius, berprestasi, serta anti narkoba. 6. Mengelola sumber daya alam secara optimal dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. 7. Memperdayakan perempuan dan melindungi anak serta penyandang disabilitas. Pendidikan baca tulis Al-Quran adalah salah satu upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia masa depan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baca tulis Al-Quran merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim, sehingga penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Quran bagi masyarakat dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam rangka pembangunan dan membentuk manusia yang berakhlak dan berwawasan Quran. Pendidikan dianggap sebagai infrastruktur yang memungkinkan untuk mewujudkan harapan tersebut. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa pendidikan sebagai instrumen perubahan, khususnya yang berkaitan dengan nilai dan sikap mental. Berdasarkan uraian di atas, maka DPRD Kabupaten Musi Banyuasin mengusulkan dibentuknya sebuah regulasi sebagai payung hukum yang mengatur secara komprehensif
penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Quran di Kabupaten Musi Banyuasin yang pengaturannya ditetapkan melalui peraturan daerah tentang pendidikan baca tulis Al-Quran. Satu tujuan dibentuknya peraturan ini adalah satu, rancangan peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang pendidikan baca tulis Al-Quran disusun untuk memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan pendidikan baca tulis Al-Quran bagi siswa yang beragama Islam pada jenjang pendidikan PAUD, SD sederajat, dan SMP sederajat. Dua rancangan peraturan daerah ini nantinya sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu misi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menciptakan generasi muda Musi Banyuasin yang religius, berprestasi, serta anti narkoba. Dua jangkauan dan ruang lingkup materi muatan. Jangkauan yang akan dituju dalam peraturan daerah ini adalah pendidikan baca tulis Al-Quran bagi peserta didik yang beragama Islam mulai dari PAUD, SD sederajat, dan SMP sederajat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun ruang lingkup materi rancangan peraturan daerah tentang pendidikan baca tulis Al-Quran pada dasarnya meliputi sebagai berikut. Bab 1 Ketentuan Umum, Bab 2 Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Quran, Bab 3 Kurikulum, Bab 4 Tenaga Pendidik, Bab 5 Sarana dan Prasarana, Bab 6 Penilaian dan Sertifikasi, Bab 7 Pembiayaan, Bab 8 Penghargaan, Bab 9 Pembinaan dan Pengawasan, Bab 10 Penyidikan, Bab 11 Ketentuan Pidana, Bab 12 Ketentuan Peralihan, Bab 13 Ketentuan Penutup. Tiga melalui asas-asas yang digunakan dalam penyusunan Rakerda Prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Penyusunan Rakerda Prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin didahului dengan penyusunan naskah akademis Rakerda tentang bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang. Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin mengandung asas. Satu, asas Pancasila, bahwa rancangan peraturan daerah ini dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dua, asas kepastian hukum, bahwa materi yang diatur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan lain yang terkait. Tiga, asas keadilan, bahwa penetapan norma-norma dalam perda ini mempedomani peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kejelasan dari tujuan dibentuknya perda ini dengan mempertimbangkan kondisi sosial, geografis, dan ekonomis. Asas manfaat, bahwa dibentuknya peraturan daerah ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi penyelenggara pemerintah daerah sehingga tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan sesuai yang ditargetkan. Asas keterbukaan, penyusunan dan pembahasan rakerda ini bersifat terbuka yang memiliki makna mengakomodir saran, kritik, dan evaluasi yang disampaikan dari berbagai pihak. Penutup, demikianlah penjelasan keterangan disusunnya dua rancangan peraturan daerah Prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020 untuk dijadikan sebagai bahan dalam pembahasan rakerda selanjutnya oleh DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Terima kasih atas perhatian hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Badan Muatan Perda DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Ar-Rahman Senin. Terima kasih kepada saudara dan Jurudin SH yang telah menyampaikan penjelasan rakerda Prakarsa DPRD Kabupaten Musi tahun 2020. Saudara Wakil Bupati, hadirin rapat paripurna yang berbahagia. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah terhadap 3 representasi usulan Bupati Kabupaten Musi, diperlukan tanggapan dari fraksi DPRD untuk disampaikan dalam bentuk pemandangan umum
dan diperlukan juga tanggapan dari saudara Bupati terhadap dua raperda Rakersa Departemen Komunikasi tahun 2020. Oleh karenanya, pimpinan Dewan mempersilakan kepada fraksi-fraksi DPRD dan Bupati Musi Banyu untuk mempersiapkan tanggapannya dan menyampaikannya pada rapat ke-25 tanggal 11 Agustus tahun 2020. Yang terhormat Saudara Bupati, hadirin rapat paripurna yang berbahagia. Dengan telah berakhirnya penyampaian 5 raperda Kabupaten Musi Banyu tahun 2020, maka selesailah acara rapat paripurna masa persidangan 3 rapat 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyu tahun 2020 dengan tertib dan lancar. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna saya skor untuk dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat untuk mendengarkan kemenangan umum fraksi-fraksi DPRD dan pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Musi Banyu tahun 2020. Atas perhatian semua pihak, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.